Kalau kamu hidup di waktu pagi, sudah jangan menanti-nanti sore. Karena kamu belum tentu hidup. Kerjakan kebaikan yang kamu ingin kerjakan. Lakukan ketaatan dan ibadah yang ingin kamu lakukan. Jangan nunggu sore karena kamu belum pasti. Sama halnya ketika di waktu sore, di waktu malam, jangan nunggu pagi. Mulai besok aja. Insya Allah saya mau melakukan ketaatan ini, ketaatan itu. Saya harus merubah mulai besok. Jangan nunggu besok. Karena apa? Belum tentu kamu bangun dari tidur. Padahal doa tidur kalau kita mau baca dan merenungi, itu hubungannya sudah dengan kematian. Artinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ketika kita bangun tidur, oh ternyata masih hidup, kita bersyukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatana, setelah mematikan aku. Dan kita tidur itu seperti mati. Nggak tahu apa-apa. Ada ular, nggak tahu. Ada semut, nggak tahu. Ada cicak, nggak tahu. Ada kecoa, nggak tahu. Ada maling, kadang nggak tahu. Tidur itu akhul maut, dulure mati. Saudaranya mati. Bedanya kalau kita tidur masih bernafas. Tapi kalau mati nggak bernafas, itu tok bedanya. Lainnya sama. Sama-sama nggak mengetahui apa yang ada di depan kita. Misalnya kita diolok-olok, nggak tahu. Nggak ngerti. Loh, kok kita nunggu besok? Ya sudah, kalau kamu mau melakukan, sekarang aja lakukan. Jangan nunggu besok. Loh, itu dikatakan seperti itu. Kok kita, nanti anak saya kalau sekolah, nanti anak saya kalau sakit, atau yang lain sebagainya, biaya dari mana? Nah, ini keliru ini, ya, salah, ya. Salah. Makanya alasannya nggak salah, tapi keyakinannya yang keliru. Itu nanti urusannya nanti. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi? Uang hari ini dihabiskan hari ini, untuk besok cari lagi. Urusannya besok. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh para tabi'in dan orang-orang yang meneladani mereka. Nggak ada mereka yang menimbun harta. Bahkan untuk 1 tahun bisa, nggak ada. Kita, waduh. Jangan 1 tahun. Terkadang 2 tahun, 4 tahun ada. Bukan hanya untuk 1 keturunan, 7 keturunan ada. Lah itu masih tidak mengorbankan waktunya untuk ibadah ketaatan. Masih yang dicari adalah dunia. Yang dibingungkan masih dunia. Padahal untuk 1 tahun, 2 tahun ada. Kalau ulama dulu ini. Untuk hari ini ada, sudah tutup mereka. Besok, urusannya besok. Gak meributkan hari esok mereka. Sekarang, sudah ada untuk kewajiban menafkahi, sudah tutup. Apa yang dikerjakan? Ibadah. Ada yang sholat, ada yang Al-Quran, ada yang zikir dengan berbagai macamnya, itu istighfar atau sholawat atau tasbih atau tahlil dan yang lain sebagainya. Nggak bingung dia. Nggak ada pikiran seperti kita untuk sekolah, untuk sakit, untuk ini, untuk itu, macam-macam dan sebagainya. Wah, nggak ada. Lah kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, makanya ya, ada job. Ini menguntungkan, ini ditinggalkan ngajinya. Ini duit ini menghasilkan, ada. Oh, ada tawaran di jam pengajian, ditinggalkan pengajiannya. Datangi tawaran itu dulu. Barangnya habis, mau pulaan. Ada jadwal pengajian, ditinggal, pulaan dulu.
Nah ini orang dikatakan oleh Rasulullah man la aglala, yang nggak punya akal. Nah, kalau bahasa kasarannya orang nggak punya akal berarti apa? Orang stres. Lebih kasar lagi, gendeng. Orang gila. Kenapa? Ngumpulkan harta, ngumpulkan dunia. Buat apa? Oh tanya saya, yang terkaya sedunia, bukan senegara, sedunia. Ketika mereka mati, mau beragama apapun, coba lihat, mau beragama apapun, bawa apa mereka? Jangankan yang beragama Islam, yang beragama apapun, bawa apa sih? Bawa mobilnya? Tidak. Bawa spring breadnya? Tidak. Bawa handphonenya, bawa laptopnya, bawa komputernya? Tidak, nggak ada yang dibawa. Nomor rekening nggak dibawa. Kok rekeningnya? Nomor rekeningnya nggak dibawa. Kapan kita mau sadar coba? Terus mementingkan untuk mengumpul. Padahal sudah punya, sudah memiliki. Dengan kita mengumpulkan, meninggalkan kebaikan, ketaatan. Yang bahkan penting dan wajib untuk kita. Nah ini kapan, sampai kapan gitu. Padahal di depan mata kita sudah kita lihat. Tidak ada orang yang mati bawa harta itu, nggak ada.